Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok SD Negeri 25 Palembang akan memaparkan hasil kelompok kami, yaitu mengenai proyek memberdayakan greenhouse sebagai kebun botani dan rumah belajar bagi peserta didik. Baiklah, sebelum kelompok kami memaparkan hasil kerja kelompoknya, di sini saya Dian Luansari sebagai moderator akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Alia Karina, kedua ada Ayu Lestari, ketiga ada Harleli Mutiara Pasha, dan keempat ada Iktarina. Baiklah, pemaparan yang pertama akan dipaparkan oleh Saudari Iktarina. Kepada Saudari Iktarina kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama ada nama kegiatan, yaitu memberdayakan greenhouse sebagai kebun botani dan rumah belajar bagi peserta didik. Kemudian waktu dan tempatnya yaitu 30 hari atau 1 bulan yang bertempat di SD Negeri 25 Palembang. Manfaatnya ialah dari kegiatan ini, greenhouse yang kami rasakan adalah tumbuhnya sikap cinta lingkungan sehingga menjadi karakter dan budaya yang menjadi ciri khas bagi peserta didik dan seluruh warga sekolah. Selanjutnya, ada manfaat yang tercipta untuk sekolah. Yang pertama yaitu menciptakan sekolah hijau dan sehat bagi warga sekolah. Yang kedua, menumbuhkan sikap cinta lingkungan bagi seluruh warga sekolah. Dan yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan bagi warga sekolah. Itu saja pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Iktarina. Untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Alia Karina. Kepada Saudari Alia Karina kami persilakan. Mohon maaf Alia, suaranya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat yang tercipta untuk peserta didik. Yang pertama yaitu menguatkan sikap gotong royong bagi peserta didik. Kedua, menambah skill dan keterampilan bagi peserta didik dalam merawat tanaman dan membudidayakannya. Ketiga, menjadi rumah belajar bagi peserta didik untuk menggali pengetahuan tentang tanaman serta manfaat dari berbagai jenis tanaman yang dibudidayakan di greenhouse. Selanjutnya, yaitu adapun manfaat yang tercipta untuk mitra. Yang pertama, menambah skill dan pengetahuan baru dalam mengembangkan potensi atau kekuatan yang ada di sekolah dalam membuat proyek kepemimpinan. Yang kedua, memberikan motivasi dan inspirasi bagi warga sekolah untuk menjadikan greenhouse sebagai rumah belajar. Dan yang ketiga, terciptanya interaksi dan kerjasama antara kelompok PPL dan warga sekolah. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Alia Karina atas penjelasannya. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Lestari. Kepada Saudari Ayu Lestari, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rekomendasi untuk perbaikan. Di sini menjadikan greenhouse sebagai sumber belajar bagi peserta didik, kemudian membuat jadwal kunjungan. Mohon maaf. Selanjutnya menjadikan greenhouse sebagai sarana penyalur bakat dan minat bagi peserta didik, khususnya melatih peserta dalam membudidayakan tanaman. Kemudian membuat jadwal kunjungan dan jadwal piket membersihkan greenhouse untuk peserta didik agar menumbuhkan sikap tanggung jawab dalam menjaga dan membudidayakan dalam menjaga dan memelihara tanaman yang dibudidayakan. Kemudian di sini ada hasil evaluasi adanya proyek kepemimpinan
memberdayakan greenhouse di sekolah akan menumbuhkan sikap cinta lingkungan bagi peserta didik. Dengan memanfaatkan greenhouse sebagai media pengenalan dan pembiasaan nilai-nilai cinta lingkungan yang dilakukan secara terus-menerus dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab bagi peserta didik, maka akan membentuk karakter peserta didik yang cinta akan lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, dengan terbentuknya karakter peserta didik yang cinta lingkungan inilah, maka akan terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, serta menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, indah, dan menyenangkan bagi peserta didik. Hal ini dapat terlihat dari peserta didik kelas 2, 3, 4, 5, dan 6 yang telah terlibat dalam proses budaya tanaman kebun botani yang sangat antusias selama proyek ini berlangsung. Nah, di sini peserta didik juga menunjukkan kreativitasnya dalam menghasilkan atau menghias plastik botol bekas seperti pot tanaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu Lestari atas penjelasannya. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Harleli Mutiara Pasha. Kepada Saudari Harleli, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembelajaran yang dapat diambil dari proyek yang telah kami buat. Yang pertama, dengan adanya proyek greenhouse sebagai kebun botani dan rumah belajar bagi peserta didik, maka dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, misalnya pada pembelajaran IPA. Dalam hal ini, greenhouse sangat mendukung proses belajar mengajar, khususnya pembelajaran praktikum pengenalan tanaman. Faktanya, jika peserta didik hanya diberikan teori saja tanpa melihat langsung tanaman tersebut, maka peserta didik akan sulit untuk mengetahuinya. Yang kedua, greenhouse juga dapat dijadikan sebagai sarana penyalur minat dan bakat bagi peserta didik. Peserta didik yang dapat belajar mengenai berbagai tanaman serta cara perawatannya, sehingga nantinya hasil dari greenhouse berupa kebun botani dapat dijadikan pembelajaran kewirausahaan bagi peserta didik, di mana peserta didik ini akan melakukan pameran dari tanaman yang dibudidayakannya untuk dijual pada kegiatan market day. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Harleli. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kepada anggota kelompok lain, jika ingin ada ditanyakan, kami persilahkan. Baiklah, di sini saya ingin bertanya, izin moderator. Baik, kepada Lestari kami persilahkan. Oke, baiklah, di sini saya akan bertanya dari kelompok SD Negeri 25 Palembang. Pertanyaan saya, apa sih yang menjadi faktor pendukung proyek yang kalian buat? Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Lestari. Kepada anggota kelompok lain, boleh jika ingin ada yang tanyakan lagi. Baik, di sini saya ingin bertanya pada moderator, mohon diizinkan saya ingin bertanya. Pertanyaan saya yaitu, apa yang dihasilkan dari proyek yang sudah kalian laksanakan? Itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kelompok kami untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Baiklah, pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Saudari Harleli. Kepada Saudari Harleli kami persilahkan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Saudara Ayu Lestari. Faktor pendukung dari kegiatan proyek greenhouse yang telah kami lakukan adalah yang pertama, kami mendapatkan dukungan secara penuh dari sekolah. Nah, sekolah memberikan kami bantuan berupa selain support juga berupa menyusun jadwal kunjungan bagi peserta didik yang akan membersihkan serta menanam
tanaman yang akan kami buat pada greenhouse. Nah, yang kedua adalah adanya bantuan juga dari mitra, yaitu dari orang tua peserta didik yang menyumbangkan tanaman yang akan ditanam di greenhouse. Nah, tanaman ini akan ditanam berdasarkan dengan jenis dan per kelas. Jadi misalnya saja di kelas 2 itu akan menanam cabai. Jadi peserta didik itu akan diarahkan untuk menanam cabai berbagai jenis. Nah, begitu juga selanjutnya di kelas 3 misalnya itu menanam buah-buahan. Jadi peserta didik dapat membawa dari rumah tanaman yang akan ditanam di sekolah di greenhouse. Mungkin itu saja jawaban yang bisa saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Halali atas jawabannya. Bagaimana kepada Saudara Ayu Lestari, apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih atas jawaban dari Saudari Harleli Mutiara Fasya. Jawabannya sangat jelas. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua akan saya jawab sendiri mengenai apa yang akan dihasilkan dari proyek kami, yaitu yang pertama tentunya akan meningkatkan rasa cinta terhadap lingkungan, yang kedua akan menumbuhkan atau meningkatkan kreativitas melalui pemanfaatan sampah botol plastik tadi menjadi pot tanaman untuk pengisian greenhouse. Terus yang ketiga yaitu sebagai sumber belajar bagi peserta didik, di mana dalam greenhouse tersebut terdapat berbagai macam tanaman, ada buah-buahan, sayuran, dan juga obat-obatan. Jadi melalui tanaman tersebut, peserta didik dapat belajar secara langsung melalui tanaman tersebut. Bagaimana kepada Saudari Alia? Ya, terima kasih. Jawabannya sangat jelas. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Kalau sudah jelas, apabila tidak ada yang ditanyakan lagi, sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami menutup kelompok presentasi pada hari ini, saya akan menyimpulkan dari hasil diskusi kelompok kami bahwa kelompok kami mengambil proyek mengenai memberdayakan greenhouse sebagai kebun botani dan rumah belajar bagi peserta didik. Maka dari proyek kami tersebut, hasil dari produk tersebut yaitu yang pertama meningkatkan cinta terhadap lingkungan, terus yang kedua menciptakan kreativitas mengenai pengolahan sampah botol plastik sebagai pot, yang ketiga sebagai sumber belajar. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salah kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.